Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang ke-35 tentang bab ma jaa'a fir riya', bab tentang peringatan terhadap riya. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah bahwasanya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh dan janganlah dia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya dengan siapapun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang suatu dosa yang paling rawan, ya. Justru rawan mengenai orang-orang yang salihin, ya. Orang-orang yang salat, orang-orang yang beribadah, yang rajin ke masjid, yang rajin bersedekah, yang infak, ya. Karena mereka itulah yang terkena rawan penyakit riya dan penyakit sum'ah, penyakit ujub dan semisalnya. Adapun tukang minum khamar, ya, apa yang mau dia riakan, ya? Tukang zina, apa yang mau dia riakan? Tukang riba, apa yang mau dia riakan, ya? Tetapi doa ini justru menyerang orang-orang yang saleh. Dan menyerang siapa saja, ya. Apakah dia seorang dai, sangat mungkin juga terkena riya. Apakah dia pemilik pondok pesantren, bisa juga terkena riya. Apakah dia DKM masjid, bisa juga terkena riya, ya, ingin tampil dan yang lainnya, ya. Apakah dia panitia majelis taklim, juga bisa terkena apa? Riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diakui, ya. Kemudian juga pembawa acara juga bisa terkena riya. Imam masjid juga bisa terkena riya. Muadzin juga bisa terkena riya, padahal suaranya enggak bagus misalnya. Jadi penyakit ini bisa mengenai siapa saja, ya. Selama orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam dengan penyakit riya. Setan tidak peduli Anda beribadah sebanyak apapun, tapi kalau riya, selesai. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau haji plus, mau haji super plus, ya, tapi kalau ternyata riya, percuma. Sama yang haji ekonomi reguler juga kalau riya sama saja. Sudah capek-capek 40 hari ternyata riya. Oleh karenanya ini perlu kita bahas untuk mengingatkan saya pribadi dan juga mengingatkan para hadirin dan hadirat seluruhnya agar kita waspada dengan yang namanya penyakit riya, penyakit ujub, yang semua ini menggugurkan amal saleh. Riya diambil dari ra'a yura'i, mura'atan wa riya'an. Artinya ra'a, kalau ro'a melihat, tapi kalau ro'a artinya memperlihatkan. Sehingga makna riya, ini masdarnya, makna riya artinya beramal soleh, riya beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Apa tujuan dia dilihat? Untuk diakui, bukan sekedar lihat doang, tapi untuk diakui,
untuk dipuji, untuk disanjung, ya. Dilihat untuk apa? Untuk apa? Untuk diakui, dihormati, dipuji, apalagi disanjung dan lain-lain dari tujuan-tujuan duniawi. Adapun sum'ah yaitu memperdengarkan. Memperdengarkan bisa misalnya menceritakan amalan solehnya, ya, atau memperkeras bacaan Qur'annya. Ini semua niatnya dengan tidak baik, ya. Qur'annya atau zikirnya dengan niat untuk dipuji atau disanjung atau diakui, dihormati dan lain-lain. Jadi sebenarnya bab riya sama dengan bab sum'ah, sama saja. Cuma dari sisi bahasa, riya artinya memperlihatkan, sum'ah artinya memperdengarkan. Dan dua-duanya tujuannya sama, itu disanjung, dipuji, dihormati, diakui dan lain-lain, ya. Itulah bedanya antara riya dengan sum'ah. Tatkala al-muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membahas tentang riya, ya masuk di dalamnya adalah masalah apa? Sum'ah. Taib. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Aku manusia seperti kalian, namun aku diberi wahyu bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, ya. Tuhan yang esa. Artinya cuma Dia yang berhak untuk disembah. Kalau ada selain yang disembah selain Allah, berarti Dia tidak esa. Berarti Dia tidak esa, ya. Maka orang yang beribadah karena riya, berarti dia waktu dia beribadah pusat dia terpecah dua. Dia untuk Allah dan juga ada untuk selain Allah, dan itu menafikan keesaan Allah. Menafikan keesaan Allah. Konsekuensi dari Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, berarti hanya Dia yang berhak untuk disembah. Maka seorang kalau beribadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan maksudnya bertemu dengan Rabb-nya artinya melihat Allah. Ru'yatullah. Karena kalau bertemu, semua orang bertemu. Semua orang bertemu, orang kafir bertemu Allah, orang munafik bertemu Allah, ya. Pelaku maksiat ketemu Allah, tetapi pertemuan berbeda dengan tatkala orang beriman yang bertemu dengan Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang ingin suka ketemu Allah, Allah pun suka ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci, tidak mau ketemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Oleh karena yang dimaksud dengan bertemu di sini bertemu khusus. Makanya sebagian ulama menafsirkannya dengan melihat Allah pada hari kiamat, dan inilah puncak dari kenikmatan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan puncak kenikmatan di surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka jangan dia berbuat syirik dalam ibadahnya sama sekali, di antaranya jangan sampai dia riya. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya ingin riya, ingin disanjung, dia ingat, bukankah engkau ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat? Maka jauhkan hatimu dari penyakit-penyakit apa? Riya. Jangan berharap dipuji, jangan berharap disanjung, jangan berharap untuk diakui, ya. Tidak perlu. Cari saja pengakuan Allah, cari saja perhatian Allah, cari muka saja kepada Allah. Kalau engkau cari muka kepada Allah, engkau akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kaitan ayat ini dengan masalah riya, ya. Karena namanya riya itu bisa menyerang kita kapan saja. Seseorang bisa saja sekarang ikhlas, 5 menit kemudian dia riya. Tergantung sebab-sebab dan kondisi. Dan iman naik turun, terkadang ikhlas, terkadang riya. Maka jika terbetik dalam hati kita beramal saleh, ingin diakui, ingin disanjung, ingin dihormati dan yang lainnya, maka kita ingat ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu surat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, puncak dari segala kenikmatan di surga,
Dan itulah ziyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan diberi surga dan tambahan. Itu nikmat tambahan. Nikmat tambahan, dinamakan tambahan berarti dia spesial, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ikhlas kepada Allah dan jangan dia berbuat riya, ya. Latih diri kita untuk mencari muka kepada Allah. Latih diri kita untuk mencari muka kepada Allah. Al jaza' min jinsil amal. Kalau kita sering ya mencari muka di hadapan Allah bukan kepada manusia, maka kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun penjelasan dari ayat tersebut, ya. Falyamal amalan shaliha faman kana, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, melihat Allah, falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Para ulama menjelaskan maksudnya amal saleh, yaitu amal saleh maksudnya apa? Muwafiqun li sunnah. Muwafiqun li as-sunnah, yaitu ittiba, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal saleh. Ya, kemudian wala syirik bi ibadati rabbi ahada, yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hajian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah dalamnya, ya. Nabi tidak mengucapkan itu dalam ibadah-ibadah yang lain karena haji memang benar-benar rawan untuk apa? Riya. Kemudian publish apa yang dia kerjakan, upload sini, upload sana, ya. Di Arafah foto, di Mina foto, ya. Di Masjidil Haram foto, depan Ka'bah foto, ya. Ya mudah-mudahan sekedar untuk kenangan, tapi sebagian mereka memang apa? Pamer. Maka jangan, hati-hati. Di sini kata para ulama ada dua keumuman. Keumuman pertama di sini wala yusyrik, ini keumuman pertama. Ahadan keumuman kedua. Karena ayat Allah ini datang dalam konteks kalimat syarat, barang siapa, syarat. Maka jawabannya falyamal, maka hendaknya dia beramal saleh, jawaban syarat. Dan suatu kalimat nakirah tanwin kalau datang dalam konteks syarat maka memberikan faedah keumuman. Artinya waktu kau beribadah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan siapapun, ya. Artinya jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Umum, apakah ya nabi, apakah wali, apakah orang soleh, ya, dan lain-lain, malaikat dan lain-lain, ya. Jadi kita hanya beribadahnya kepada Allah. Maka kalau tatkala seorang beribadah maka jangan mencari pujian kepada siapapun, ya, jangan. Yang kedua dari sisi yusyrik, yaitu mencakup, ya, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi dan lain-lainnya. Jadi tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan tidak boleh mensekutukan Allah kepada siapapun, tidak boleh. Harus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Kita bahas berikutnya macam-macam riya. Riya terbagi menjadi dua, ya. Pertama namanya riya al-akbar. Kemudian namanya riya al-asghar. Riya akbar maksudnya riyanya orang-orang munafik. Artinya seluruh ibadah mereka riya. Seluruh ibadah mereka apa? Riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu kalau mereka salat dalam kondisi malas-malas, tapi mereka salat. Yura'unan nas, mereka riya. Jadi seluruh ibadah mereka riya karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Seluruh ibadah mereka riya. Mereka sedekah karena riya, mereka salat karena riya, mereka ikut jihad karena riya, mereka berjamaah karena riya. Makanya kata orang munafik dulu salat berjamaah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus shalawat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat apa? Subuh. Kenapa? Karena gelap. Kalau mereka enggak salat isya, enggak salat subuh, enggak ketahuan.
Tapi kalau salat duhur paling depan mungkin. Salat duhur, salat asar, salat maghrib masih kelihatan. Maka mereka semangat di depan karena kelihatan masih remang-remang. Tapi kalau sudah isya malam mereka enggak ke masjid. Kemudian subuh mereka juga tidak ke masjid. Di antara sebabnya karena kalau mereka tidak datang pun tidak kelihatan karena gelap. Ya. Taib. Jadi riya akbar maksudnya seluruh amalannya karena apa? Riya. Dan insya Allah ini bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu riya al-asghar yang kata Ibnu Qayyim, syirik asghar kata beliau kaya siri riya, yaitu riya yang sedikit. Dan inilah riyanya orang mukmin, riyanya orang mukmin. Ya, semua kita pernah melakukan ini. Semua kita pernah melaksanakan ini. Ini dalil ikhwan bahwasanya tauhid itu bukan sekedar wawasan. Kita ngaji tauhid bukan sekedar apa? Wawasan. Kita semua sudah tahu riya itu haram, tapi kita tetap aja riya. Kenapa? Karena riya itu lezat, ya. Ada kelezatan. Disanjung orang, dihormati orang. Kita sebutkan kita sudah beramal ini, orang ngakui kita. Itu kelezatan tersendiri. Yang Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana kita kalau lapar lihat makanan punya syahwat terhadap makanan, kita lelaki lihat wanita cantik kita pun syahwat terhadap wanita cantik, demikian juga seorang punya syahwat untuk disanjung, untuk dihormati, untuk diakui, syahwat supaya dihadiri oleh orang banyak, yaitu syahwat tersendiri disebut dengan syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Dan pantas jika dinamakan dengan syahwat, bagaimana tidak ada seorang yang rela mati yang penting dia dikatakan pahlawan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan awwalu man tusa'aru bihimun nar salasah, 3 orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka bagi mereka. Semua ini orang-orang soleh, orang-orang hebat. Makanya disebutkan 3 contoh ini karena ini orang-orang yang paling hebat dalam beribadah. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka hari kiamat dia dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan. Dia jagoan, pandai menggunakan senjata, jago kelahi mungkin ya, berani ya, lantang, hebat. Dan dia pun ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hastasyhid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi saya tidak bisa bayangkan ini orang gara-gara ingin diakui sebagai jagoan dia rela mati. Bukankah itu syahwat? Syahwat. Padahal dia tidak menikmati setelah itu, dia mati mau diapain? Dia mati habis itu. Dia tidak menikmati sanjungan tersebut, dia sudah mati. Tetapi karena itu syahwat, ya, dia nekat mati, yang penting apa? Dia tahu dia akan dipuji, ya. Dan Allah mengatakan wa qad qil, dan tujuanmu agar disanjung, dikatakan jagoan, dikatakan pahlawan telah terjadi. Jadi orang yang niatnya riya itu Allah berikan terkadang keinginan dia. Ini yang pertama. Kemudian kata Allah, kata Nabi, "Tsumma umira bihi fasuhib ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Allah perintahkan malaikat geret wajahnya lempar ke dalam neraka jahanam. Yang pertama mati syahid masuk neraka. Yang kedua ustaz. Yang kedua siapa? Ustaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu." Seorang yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan baca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah ustaz tersebut. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lantas diingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia ingat, berupa mungkin kecerdasan, mungkin hafalan yang kuat, mungkin orasi yang luar biasa, ya. Ya kalau Ustadz Bahlul siapa yang mendengar, ya? Ya, mungkin pandai ini, pandai anu hafalannya, tapi dia riya. Dia pamer hafalannya, dia pamer guru-gurunya, dia pamer buku-bukunya, dia pamer bantahan-bantahannya, dia pamer, ya masalah niat tidak ada yang tahu. Ternyata selama ini dia mengajarkan ilmu, ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walakin liyuqal annaka alim, walakin liyuqal annaka qari. Kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan orang alim. Kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Ya. Makanya orang-orang yang pandai baca Quran juga sangat rawan terkena riya. Ya, qurra yang ahli memberi sanad-sanad Quran itu juga sangat rawan terkena apa? Riya. Apalagi yang tahu 7 qiraah, apalagi yang pakai irama anu, irama ini, irama anu, irama ini, ya.
sangat rawan terkena riya. Kita tidak menuduh mereka riya, cuma kita bilang hati-hati. Ya. Kemudian orang ini pun kata Allah wa qad qil, tujuanmu untuk dikatakan orang alim telah dikabulkan, benar. Engkau dikatakan orang alim, orang hormat sama engkau, semua orang cium tangan sama engkau, orang menghormati engkau, semuanya. Tetapi ternyata bukan karena Allah. Kadzabta, kalau kata Allah engkau dusta. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sebagai bentuk penghinaan. Fasuhiba ala wajhihi, digeret di atas wajahnya. Jadi wajahnya yang digeret di dasar neraka. Hatta ulqiya finnar, kemudian lempar dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahullahu min asnafil mali kulli, seorang yang kaya raya. Ini juga orang hebat. Ya. Yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta, semua harta dia punya. Rumah mewah punya, sawah ladang punya, emas perak punya, mobil mewah punya, ya. Mungkin istrinya juga banyak. Pokoknya dia kaya raya. Semua jenis harta Allah berikan kepada dia. Wa atahullahu min asnafil mali kullihi. Allah berikan semua jenis harta kepada dia. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Karena semua nikmat harus ada tanggung jawabnya. Semua nikmat pasti dimintai pertanggungjawaban. Anda cerdas, kecerdasan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Anda badan sehat, kuat, otot besar, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Semua nikmat Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku sumbang di situ kecuali aku sumbang. Semua jalan kebaikan. Orang minta bangun masjid aku bantu, minta bangun pondok aku bantu, ingin bagi-bagi buku gratis dalam rangka dakwah aku bantu, ada anak yatim aku bantu, ada janda apalagi aku bantu, apalagi jandanya muda lebih aku bantu lagi, semuanya aku bantu ya Allah. Semuanya karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad, tetapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan sebagai dermawan. Wa qad qil, dan cita-citamu supaya disanjung sebagai orang dermawan terkabulkan di dunia. Jadi ikhwan, maksud saya, sanjungan orang terhadap Anda jangan buat Anda terpedaya. Orang menyanjung Anda belum tentu Anda ikhlas, tidak menunjukkan Anda ikhlas. Orang semua cium tangan sama Anda tidak menunjukkan Anda apa? Ikhlas, tidak lazim, tidak harus. Ini Allah mengatakan wa qad qil, dan telah dikatakan engkau dermawan, terkenal sebagai dermawan, engkau terkenal sebagai mujahid, engkau terkenal sebagai ustadz, sebagai orang alim. Keinginannya dikabulkan. Tetapi apakah bermanfaat di akhirat? Tidak ada. Dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini semua menjelaskan bahwasanya riya itu adalah syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya kalau seorang dia berusaha untuk pencitraan ternyata tidak berhasil, dia gelisah, dia jengkel ya. Ya. Kenapa? Dia pingin diakui, pingin di ini, pingin. Taib. Inilah riya, dua model riya akbar, riyanya orang munafik, kemudian riya asghar. Ya. Kalau sudah hapus ya. Taib, kita bahas sekarang hukum amal tercampur riya. Hukum amal tercampur riya ada dua model ya. Yang pertama, dari awal sudah riya. Yang kedua, riyanya muncul belakangan, muncul di tengah-tengah amal. Yang ketiga, riya muncul setelah amal selesai. Adapun kalau riya muncul dari awal, maka ini sepakat tidak diterima amalannya, bahkan berdosa. Jadi yang menyedihkan masalah riya ini, kalau orang riya dia bukan cuma nol, tapi dia minus. Itu masalahnya di situ. Seandainya kita riya saja nggak dapat pahala masih mending. Masalahnya kalau kita riya bukan cuma tidak dapat pahala, kita juga dapat apa? Dosa. Itu masalahnya di situ. Ya. Jadi riya itu bukan cuma tidak terima amalannya, bahkan apa? Berdosa. Sebelum dia beramal dia riya. Memang dia niatnya riya. Dia mau haji karena riya, dia mau umroh karena riya, dia mau sholat karena riya, dia mau berdakwah karena riya, dia mau ikut pengajian karena riya, maka dia berdosa. Yang kedua, riya muncul di tengah amal. Bagaimana
hukumnya. Maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia lawan, akhirnya riyanya hilang. Yang kedua, dia atau tiga ya. Dia lawan tapi riyanya enggak hilang-hilang. Yang ketiga, dia biarkan. Bahkan dia tentram. Bahkan dia berlezat-lezat dengan riya tersebut. Kok bisa berlezat-lezat? Iya. Contoh, seorang dai ceramah. Awalnya dia ikhlas. Begitu dia mulai berorasi, ceramah, orang-orang terpukau, orang mulai riya dalam dirinya. Mulai dia buat-buat. Kemudian riya sudah di tengah ceramah dia niatnya riya. Dan dia biarkan karena dia senang dengan wah Ustaz, Masya Allah, semua hina-hina, semua puji-puji, Masya Allah. Masya Allah, tidak pernah ramai seperti ini Ustaz, Masya Allah. Ustaz, Masya Allah, orasinya Masya Allah. Saya tidak pernah ketemu Ustaz seperti antum. Memang saya tidak punya kembaran. Jadi semua orang muji dia. Dan dia biarin aja, karena dia senang memang, dia berlezat-lezat. Seperti seorang jadi imam ya, kemudian rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua enggak ikhlas. Mulai dia lagu-lagukan ini terus. Dan dia lezat, dia senang ya. Karena setelah itu orang muji-muji, Masya Allah, lagu ente bagus banget. Ya. Apalagi refnya, Masya Allah. Misalnya. Taib. Jika dia lawan akhirnya hilang, maka ini sepakat amalnya selamat. Bahkan dia dapat pahala dengan berjuang melawan riya tersebut. Jika dia lawan tapi enggak hilang riyanya, amalnya juga selamat. Selamat karena di luar kemampuannya. Dia sudah berusaha kok, tetapi ternyata riya enggak hilang-hilang. Dia sudah mulai ingat-ingat tentang kenikmatan memandang wajah Allah. Kalau ingin melihat wajah Allah enggak boleh riya, tapi ya tetap aja dia riya. Tapi insya Allah kalau orang berjuang, Allah akan hilangkan riya tersebut. Yang ketiga, ini khilaf. Apakah amalnya selamat atau tidak? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, amalnya tertolak. Tertolak. Ini dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Yang kedua, amalnya diterima karena yang menjadi patokan adalah awalnya. Menjadi patokan adalah niat awalnya, dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad. Contohnya seorang solat, Syekh Utsaimin misalnya seorang solat 4 rakaat, solat duhur. Kemudian rakaat ketiga dia buang angin. Batal enggak solatnya semuanya? Batal ya. Maka demikian juga kalau orang solat rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua riya ya. Solat rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua riya. Dia biasa sholat, tahu-tahu rakaat kedua ada makmum terlambat, itu dehemnya Pak Bupati misalnya, dia tahu. Akhirnya dia biasanya baca Qul Huwallahu Ahad, dia baca surat Al-Baqarah rakaat kedua. Ya berarti dia riaknya di rakaat berapa? Kedua. Sama, berarti kalau dia biarkan riaknya ya berarti dari awal sampai akhir tidak diterima. Ini pendapat secara teori oke, benar, kuat ya. Daripada yang mengatakan diterima. Tetapi kita bilang mudah-mudahan pendapat ini yang benar. Mudah-mudahan pendapat yang ini yang benar ya. Taib. Bagaimana kalau riya muncul setelah amal selesai? Logikanya amal sudah selesai. Selesai dan ikhlas. Apa yang muncul setelahnya berupa riya atau sum'ah atau ujub, maka itu dosa tersendiri. Itu dosa tersendiri. Amal sudah selesai kok. Kalau dia sum'ah berarti dia kena dosa sum'ah, tidak berkaitan dengan amal yang sudah dia selesaikan. Ini pendapat pertama. Mohon maaf ini ada khilaf ya. Khilaf. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua bahwa amalnya yang telah lewat, yang telah selesai juga gugur. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala seingat saya condong pada pendapat yang kedua. Meskipun riaknya muncul belakangan, ujubnya muncul belakangan, tetap akan menggugurkan amal yang sudah lewat. Dan dalam syariat ada contoh-contoh amal yang gugur karena amal setelahnya, meskipun sudah selesai. Contoh, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni
wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, nyebut-nyebut, dan adza, mengganggu orang yang kalian sedekahi. Ya. Kamu tuh saya yang bantu, kalau enggak ada saya ente sudah miskin, ente gitu. Itu namanya kita ngungkit-ngungkit sehingga dia tersakiti. Tatkala kita ngungkit-ngungkit bantuan kita kepada dia sehingga dia tersakiti, maka langsung bantuan kita yang 20 tahun yang lalu hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Berarti amal yang dilakukan belakangan bisa berpengaruh kepada amal sebelumnya. Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Yang orang kalau riya belakangan berarti amal dia gugur karena riya yang muncul belakangan. Orang melakukan amal soleh dia ujub belakangan, misalnya dia berdakwah. Berdakwah setengah mati, kemudian dia yang babat babat alas. Dulu dimusuhi oleh orang, akhirnya dakwah berkembang, kemudian di kemudian hari 20 tahun kemudian dia bilang, saya dulu yang babat alas, kalau bukan ada saya dakwah tidak ada. Ujub dia. Gugur semuanya 20 tahun yang lalu. Paham? Itu menurut pendapat Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan pendapatnya lemah. Saya lebih senang pendapat yang ini. Tapi kalau itu benar repot. Paham? Ngeri. Tapi demikianlah itu pendapat. Bahwasanya amal yang sudah lewat bisa gugur gara-gara yang baru. Dosa yang kita lakukan baru bisa mengaruh terhadap yang lalu. Wallahu musta'an. Baik, itulah kira-kira yang berkaitan dengan riya. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana hukum bertobat dari riya? Apakah mengembalikan amal? Apakah mengembalikan pahala? Dan ini saya sering ditanya, Ustaz, subhanallah, setelah ikut pengajian saya tahu ternyata dulu saya riya. Itu gimana Ustaz? Udah bangun masjid 1 miliar, ternyata riya dulu. Gimana Ustaz? Gimana? Ya udah, ya tobat. Terus kalau saya tobat gimana 1 miliar itu? Nah ini ada, bagaimana? Apakah 1 miliar tersebut akan jadi pahala atau tidak? Maka ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ini apa? Khilaf. Pendapat pertama mengatakan, kalau dia tobat dari riya, maka dosa riyanya gugur. Dosa riyanya gugur. Tetapi pahala tidak ada. Pahala tidak kembali. Kenapa tidak kembali? Karena asalnya memang tidak ada pahalanya. Karena amalnya tidak teranggap. Dan ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim pendapatnya kenceng-kenceng ya. Ente tobat dari riya sudah, tapi amalan tidak kembali. Ya. Apa yang mau dikembalikan? Ente awal memang amal sudah salah. Ya. Tidak ada pahala dari awal. Ya apa yang mau dikembaliin? Paham? Logikanya paham ya? Orang sholat karena riya, ya sudah sejak awal amalnya sudah tidak ada. Ya tidak ada kembalian-kembalian. Ente cuma dosa riya. Ya kalau ente bertobat, dosanya hilang. Tapi nggak ada namanya kembali apa? Amal, pahala. Pendapat yang kedua, mudah-mudahan ini pendapat yang benar. Pahala kembali. Ini pendapat banyak ulama ya. Logikanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Kafaru billah wa bi rasulih. Kata Allah tentang orang-orang musyrik. Wa ma manahum an taqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidaklah terhalangi dari orang-orang musyrikin sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang musyrik kalau bersedekah, dia kan musyrik kan? Sedekahnya diterima oleh Allah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena mereka musyrik. Sehingga seharusnya diterima. Ini ceritanya dia beramal soleh, berbakti sama orang tua, bersedekah. Sebenarnya pahalanya mau naik ya. Karena pahala naik ke atas, amal diterima oleh Allah, tapi dia mau naik dihalangi dengan kekufurannya. Wa ma mana'ahum, tidaklah mereka dihalangi dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir. Sehingga pada mau naik enggak bisa ini ke langit karena kekafiran. Tatkala mereka beriman, kafirnya hilang, naik semua. Paham? Makanya Hakim bin Hizam waktu di zaman jahiliyah, dia sering berbuat baik, dia memerdekakan budak banyak, kemudian bersedekah motong onta banyak. Maka dia waktu mau Islam dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, gimana dengan amal soleh saya dahulu? Sudah banyak berkorban dulu, bukan cuma riya, syirik dulu saya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim."
Kata Nabi, kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu yang di zaman jahiliyah, wahai Hakim bin Hizam. Paham? Dan logikanya, kalau seorang berbuat kebaikan dalam kondisi syirik akbar saja, kalau dia bertobat, diterima amalnya. Apalagi kalau cuma syirik apa? Kecil. Jadi lebih kuat pendapat mana? Insya Allah. Insya Allah. Tapi ente hati-hati. Kalau Ibnul Qayyim canggih masalahnya. Ternyata pendapat Ibnul Qayyim benar, ya sudahlah, apa boleh buat. Jangan spekulasi. Taib, kalau sudah hapus. Taib, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis secara marfu, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka ani syirk." Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat, dengan syirik. Man amila amalan asyraka ma iya fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amal soleh, dia berbuat syirik bersamaku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi ini hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwasanya Allah adalah Maha Esa dan Allah Maha Kaya. Di antara Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak butuh dengan apa? Syarikat. Maka jika seorang beramal soleh, ya, dia harus beramal soleh hanya kepada Allah. Ya, tidak seperti sesuatu yang lemah, ya, sehingga dia butuh syarikat, ya. Tapi Allah Maha Kaya. Maka orang beramal soleh kemudian dia membagi kerjaannya buat Allah dan buat selain Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Oleh karenanya ikhlas sebagaimana penjelasan para ulama artinya murni. Ikhlas artinya apa? Murni. Dari khalas, khalusa. Khalusa artinya murni. Khalis artinya sesuatu yang murni, ya. Maka ikhlas artinya memurnikan. Kalau kita ingin mengetahui tentang gambaran ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami memberi minum kepada kalian dari susu yang murni, labanan khalisan, susu yang murni yang keluar di antara darah dan kotoran. Kalau kita ambil susu murni, kita perah, kita ambil susu tersebut, tidak ada titik kotoran pun, tidak ada. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada beolnya sapi sama sekali. Dan tidak ada darah sama sekali. Itulah gambaran ikhlas. Ikhlas tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Sebagaimana susu yang murni. Kalau ada susu, ternyata ada satu tetes kotoran, satu titik kotoran atau satu tetes darah, maka itu tidak murni susu tersebut, telah terkontaminasi. Nah, Allah ingin tatkala kita beribadah murni 100% untuk Allah. Tidak boleh 101% untuk cari pujian, 99% untuk Allah. Tidak diterima. Tidak diterima. Harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah agna syuraka, Allah tidak butuh dengan apa? Syarikat. Barang siapa melakukan suatu amalan dia kepada Allah dan kepada selain Allah, kata Allah, taraktu wa syirkahu, aku akan biarkan dia dengan syarikatnya. Aku akan biarkan dia dengan kesyirikan yang dia lakukan. Dalam riwayat yang lain, wa syarikahu, aku akan biarkan dia dengan syarikat yang dia tuju. Dan itu datang dalam hadis yang lain bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan berkata kepada orang-orang di dunia yang dia riya, kata Allah, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Kalian dulu di dunia riya, sekarang di surga mau cari, di akhirat mau cari pahala, tidak bisa. Sana pergi sama orang-orang cari muka di dunia dulu, minta pahala sama mereka. Kau dulu solat karena bupati, kau dulu solat karena mertua, ingin dipuji mertua, kau solat karena ingin dipuji oleh masyarakat, sana cari pahala sama mereka. Adapun aku tidak bisa beri. Itulah taraktuhu wa syarikahu. Aku biarkan dia bersama dengan orang yang dia cari muka dahulu di dunia. Taib, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin marfu'an, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qulna bala. Kata Abu Sa'id, kami berkata, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu yang lebih engkau khawatirkan daripada fitnahnya Dajjal? Faqala asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar.
An yaquma ar-rajulu yusalli, seorang berdiri kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia tahu orang sedang memperhatikan dia salat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dibuka dalam riwayat lain disebutkan para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal, maka Nabi menarik perhatian mereka dengan berkata, "Maukah aku kabarkan tentang yang lebih dahsyat daripada Dajjal?" Tentu para sahabat bertanya, apa itu yang lebih dahsyat daripada Dajjal? Dajjal sudah sangat mengerikan, ya. Kalau dia bilang kepada langit, "Ya sama'u amtiri," wahai langit turunkan hujan, maka langit pun hujan. Wa ya ardu ambiti, dia kalau katakan kepada bumi, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, maka yang tadinya tandus kemudian mengeluarkan apa? Tumbuhan. Luar biasa. Saktinya sangat luar biasa. Bagaimana berjalan sangat cepat seperti angin yang berhembus, dalam waktu 40 hari dia sudah mengelilingi seluruh dunia ini. Kata Nabi SAW, "Ma min mautiin illa ma min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak suatu tempat kecuali akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Termasuk Jatinegara. Jadi maksud saya, sakti Dajjal kemana-mana hebat luar biasa. Tetapi ternyata yang lebih hebat daripada fitnah Dajjal apa? Ya, itu kata Nabi, syirkul khafi, syirik yang samar, maksudnya riya. Riya itu dinamakan oleh Nabi dengan syirkul asghar, dinamakan dengan syirkul khafi, syirik yang samar, dinamakan syirkus sarair, syirik rahasia. Karena tidak ada yang lihat, tidak ada sinyal keluar. Riya nih, teng enggak ada. Orang enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu Anda apa? Riya. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Allah tahu tentang isi relung-relung hati Anda. Anda sembunyikan riya sedalam apapun pasti ketahuan, ya. Meskipun Anda tampakkan dengan keikhlasan, Anda tampakkan dengan air mata, meskipun, tapi kalau Anda riya pasti Allah tahu. Makanya dinamakan dengan syirik kecil, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, dan syirkul sarair, yaitu syirik rahasia. Taib. Maka kenapa Nabi mengatakan lebih bahaya daripada Dajjal? Kenapa? Karena Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Pertama, hanya muncul di akhir apa? Zaman. Yang kedua, orang-orang saleh insyaallah selamat dari apa? Dajjal. Dia baca surat Al-Kahfi, hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal surat Al-Kahfi, dia akan terlindung daripada Dajjal. Dan betapa banyak di antara kita yang hafal 10 ayat dari surat apa? Al-Kahfi. Jadi orang saleh insyaallah selamat daripada Dajjal. Jadi berkaitan hanya muncul sekali di akhir zaman. Yang kedua, orang saleh insyaallah selamat. Tetapi kalau riya justru menyerang orang apa? Saleh. Yang justru yang hafal surat Al-Kahfi itu yang bisa apa? Riya daripada yang tidak hafal. Jadi, dan dia menyerangnya kapan saja, bukan tunggu hari kiamat, menjelang hari kiamat, kapan saja seorang bisa terkena penyakit apa? Riya. Dari situlah, dari sisi ini dia nisbi, tapi dari sisi ini berarti riya lebih bahaya, lebih dahsyat daripada Dajjal. Kemudian Nabi contohkan tentang salat, itu seorang berdiri salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Ada orang yang lihat dia salat, maka dia pun bagus-baguskan salatnya. Oleh karenanya ciri orang yang ikhlas, dia beribadah. Ada orang, tidak ada orang sama saja. Bahkan justru tidak ada orang dia lebih hebat ibadahnya. Itu menunjukkan dia apa? Ikhlas. Ya, tapi kalau dia semangat tatkala dilihat orang, ini kita tidak tuduh dia riya, kita tidak tuduh, tapi ini khawatir, ini tanda-tanda orang apa? Riya. Kalau sendirian malas-malas, tapi kalau depan banyak orang, masya Allah semangatnya luar biasa, itu tanda-tanda riya. Seharusnya tatkala bersendirian dia lebih hebat ibadahnya. Ini contoh, ya, seorang yang riya, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia salat, ya. Dan inilah hadis yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini. Di antara hal-hal yang disangka riya tapi bukan riya adalah seorang beramal soleh, kemudian ada orang memujinya dan dia senang, ya, dan itu suatu tabiat manusia yang tidak bisa dihindari. Dia tidak mencari kesenangan tersebut, tetapi ada orang puji dia kemudian timbul kesenangan, itu tidak menunjukkan dia riya, ya. Seperti dalam hadis, ya, seorang beramal soleh kemudian orang-orang memujinya, kata Nabi SAW, tilka busyra ajil busyra lil mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari pujian.
Tapi kita manusia wajar kalau kita dipuji kemudian timbul kesenangan itu wajar. Tapi jangan, oh ya memang saya begitu, Masya Allah, memang saya begitu. Wah, memang, oh ente tidak tahu, dari dulu saya sudah berusaha. Itu memang, mulai dia bongkar, itu dia riak jelas kalau itu. Tapi timbul senang, tapi dia, astagfirullah, enggak lah. Kemudian dia berkata, Allahumma ghufirli, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, waghfir lahum ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah kau siksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, dan ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak ketahui. Karena yang mereka lihat yang baik-baik, yang buruk-buruk yang kita punya mereka tidak lihat. Ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Jadi kalau timbul kesenangan tidak riya, tapi dia segera tepis dengan dia berkata doa tersebut, dan doa tersebut dia ucapkan dengan keras, didengar oleh mereka. Allahumma la tu'akhidni bima yaqul, atau dia ucapkan sendiri mengingatkan dirinya. Ya. Yang kedua, bukanlah termasuk riya. Misalnya seorang datang ke rumah, kemudian dia rajin baca Quran, tamu kita rajin, akhirnya kita terpacu untuk juga baca Quran. Maka ini bukan apa? Riya. Karena seorang terkadang terbawa suasana. Ya. Dia masuk masjid, semua orang baca Quran, kemudian dia baca Quran di depan manusia, karena lihat suasana orang semua baca Quran, dia terbawa. Ini juga bukan apa? Riya. Karena memang suasana membuat orang terkadang rajin, terkadang malas dan yang lainnya. Baik, demikian saja kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Adapun Senin depan tunggu pengumuman ya, karena saya minggu depan di Makassar, saya belum beli tiket pulang ya. Ya, dan masih Senin subuh saya masih ada pengajian. Entah saya pulang siangnya, entah saya capek atau tidak ya. Wallahu alam bisawab ya. Ya. Nanti ini bukannya riya, cuma mau kasih tahu. Insyaallah tunggu pengumuman ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.